Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Azahra dengan NPM 2441297, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 24 dari Universitas Internasional Batam. Video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Setiap generasi memiliki bahasa gaulnya tersendiri. Identitas generasi terpaku pada bahasa gaulnya. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ulfa Rahmi, SPD MPD. Seperti yang kita semua ketahui, bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia. Secara sederhana, bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dalam bahasa juga terdapat tujuan, selain untuk berkomunikasi, bahasa juga bertujuan untuk saling berinteraksi, membangun hubungan, dan membangun sebuah budaya. Kita mengetahui definisi dari bahasa. Kali ini kita akan memasuki topik utama kita hari ini, yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul didefinisikan sebagai bahasa non-formal atau bahasa yang tidak mengikuti tata bahasa dan cenderung lebih santai. Karena bahasa gaul sendiri sering digunakan oleh kalangan muda untuk saling berinteraksi. Selain itu, bahasa gaul juga memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan identitas antar generasi, mempermudah komunikasi antar generasi, serta mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan kreatif. Saya akan menjelaskan satu persatu keunikan bahasa gaul dari tiap-tiap generasi, yaitu dari generasi milenial, Gen Z, serta Gen Alpha. Serta apa saja faktor yang membuat bahasa gaul dapat berkembang dengan cepat. Bahasa gaul adalah cerminan dari identitas, nilai, dan dinamika sosial dari generasi yang menggunakannya. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu keunikan bahasa gaul dari tiap-tiap generasi. Kali ini dari generasi milenial. Generasi milenial memiliki keunikan dan ciri khas yang mencerminkan budaya mereka. Generasi milenial ditandai dari lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Generasi milenial sebenarnya juga dikenal dengan sebutan digital native. Sedari kecil, mereka tumbuh dengan teknologi dan internet yang juga mulai tumbuh berkembang. Contoh bahasa yang sering digunakan oleh generasi milenial seperti jayus, artinya lelucon yang gagal atau tidak lucu sama sekali. Selanjutnya ada kamseupai, artinya kampungan sekali unik payah. Selanjutnya ada EJP, yang artinya emang gue pikirin. Selanjutnya ada kids zaman now. Penyebutan ini untuk anak zaman sekarang. Hingga ada boskwe, dari kata bosku. Istilah ini sering digunakan oleh generasi milenial di laman sosial media. Generasi Z atau Gen Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 seringkali dikenal dengan penggunaan bahasa gaul yang cepat, singkat, dan penuh slang. Bahasa gaul yang sering Gen Z gunakan untuk saling berinteraksi antara lain seperti accept, as soon as possible atau segera mungkin. Selanjutnya ada BTW, by the way atau ngomong-ngomong. Selanjutnya ada FI, for your information atau sebagai informasi. Selanjutnya ada GWS, get well soon atau cepat sembuh. Selanjutnya ada spill the tea, bongkar gosip yang lagi hot dong. Tidak kalah unik dan kreatif, Gen Alpha juga memiliki bahasa gaulnya tersendiri yang menciptakan budaya identitas mereka. Gen Alpha merupakan kelahiran antara tahun 2011 hingga 2024. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan oleh generasi Alpha antara lain sebagai berikut. Big L, artinya loser atau kalah. Selanjutnya ada cap, istilah bahasa gaul ini artinya berbohong. Selanjutnya ada mewing, artinya bahasa gaul ini mencoba mendapatkan garis rahang atau jawline yang lebih tajam untuk meningkatkan penampilan yang lebih menarik. Mewing.
Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terutama laman media sosial, menjadi salah satu faktor berkembangnya bahasa gaul di antara generasi muda. Selain itu, ada pengaruh lingkungan. Generasi muda cenderung menyerap informasi dari percakapan orang dewasa di sekitarnya, baik itu teman sebaya maupun anggota keluarga. Bahasa gaul memiliki ciri yang khusus seperti singkat, unik, dan kreatif. Bahasa gaul hanya dapat digunakan di situasi dan kondisi yang santai atau bisa digunakan dengan teman sebaya. Status sosial dan budaya termasuk dinamika keluarga mempengaruhi berkembangnya bahasa gaul pada kalangan generasi muda. Praktik, kepercayaan, dan nilai budaya membentuk kreativitas generasi muda untuk membentuk suatu kosakata baru yang menjadi bahasa gaul. Ini kita semua mengetahui perbedaan, keunikan, dan kreativitas bahasa gaul antara generasi milenial, Gen Z, serta Gen Alpha. Kita juga dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat bahasa gaul berkembang dengan cepat dan membuat perbedaan budaya antar generasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Ulfa Rahmi, SPD MPD, yang telah mengajar kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.